Itu yang penting ya. Jadi jangan menganggap semua hal itu umum. Tidak ada hal yang muncul ya yang ada di dunia sembarangan. Hai, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, biar kamu selalu mendapatkan info-info terupdate dari videoku. Dan oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like-nya. Thank you. Oke, nah ya pada konten kali ini ya, podcast pertama kali dan premier. Yes. Nah, yang pertama kali ya kita kedatangan tamu Theo Naldi ya. Iya. Yes. Nah, ini bintang tamu yang sangat hebat luar biasa ya pastinya. Yep. Dan seperti biasa di channel saya. Salam hebat. Luar biasa. Mantap. Mantap. Nah, ini orang yang memang sudah berpengalaman di bidang apa? Kita saksikan selanjutnya. Oke. Nah, kita sudah tahun 2022 nih. Iya, betul. Kita itu mempunyai yang namanya target baru, visi baru, ya bagi kedepannya mau menjadi apa dan 5 tahun ke depan menjadi apa. Nah, saya berikan kepada Bro Teo. Oke, jadi menurut gue ini ya, kalau tahun baru ya, pasti semua orang pengennya itu banyak yang baru ya, kayak mungkin tas baru, mungkin kayak handphone baru ya mungkin ya, handphone baru dan segala macam. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya yang penting. Yes. Karena ada yang lebih bagus bukan dibanding dengan membeli barang-barang itu. Yes. Bisa pertama kita bisa pelajari skill baru. Yes. Nah itu dicatat guys, di menit keberapa. Jadi jangan semata-mata ya kita itu tahun baru semua baru, tidak. Tapi yang kita perlu diperbarui yaitu berawal dari skill dan mindset juga ya. Jadi kalau mengenai skill nih ya, skill ini kan tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda sukanya menggambar, ya bisa pelajari melukis lah. Melukis contohnya dalam satu gambar itu kalau tanpa warna itu kurang rasanya ya, kurang lengkap. Jadi dibareng melukis lah, melukis atau mulai, lalu kedepannya itu bisa di-upgrade lagi ke desain. Jadi kita itu di Indonesia banyak itu sampai ada di Google ya, gak usah sebut nama, ada banyak freelancer online, kita bisa sewa jasanya. Nah, kita bisa belajar dari awal. Iya, bisa dari passion tersendiri lah ya, skill tuh. Suka menggambar nih ya kan, rupanya belum pandai mewarnai atau belum terlalu pandai melukis lah. Itu bisa belajar lagi dan lagi untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Desainer profesional itu sangat menjanjikan. Betul. Ya. Jadi untuk yang kedua ya, poin kedua itu membangun karakter. Ini yang cukup penting menurut saya, karena membangun karakter itu bukan hanya sekedar ya mungkin saya akan jadi lebih baik, bukan, tapi ada satu bagian di mana kita itu harus merubah hal-hal yang mungkin kita buat salah itu, buat kesalahan, mungkin seperti misalnya dari pola hidup kita, contohnya pola hidup kita mungkin yang agak kurang teratur nih, mungkin ada yang tidurnya agak lama atau gimana, itu mungkin kita bisa perlahan berubah lebih teratur, dan juga ya tentunya pola makan yang sehat, dan dibarengi dengan mengkonsumsi suplemen yang membantu imunitas tubuh kita jadi lebih baik gitu. Ya, jadi apalagi di masa pandemi ini. Iya, betul. Kita harus mengkonsumsi suplemen tertentu yang membantu imunitas tubuh kita lebih maju. Yes. Jadi kami ini punya solusinya ini. Nah, seperti Super Green Food ini guys. Nah, ini mantap. Nah, ya. Super Green Food ini ya di dalamnya ada alga chlorella dan spirulina plantensis. Nah, dua apa yo? Ini ada dua multifungsi nih. Ada dua multifungsi. Dia bisa jadi
sebuah masker ya, Iya, masker wajah itu bisa. Dia juga bisa diminum diminum untuk jadi suplemen tambahan penambah imunitas tubuh. Iya, jadi Super Green Food ini bukan hanya bisa melawan COVID, tapi juga bisa menjadi masker ya, jadi menutrisi dalam dan luar tubuh guys. Iya, ini sangat multifungsi nih. Harus dicoba lah nih guys. Iya. Kalau enggak sayang sekali, ini produk sangat bagus. Ya, dan faktanya di tahun baru ini ya, di 2022 muncul promo-promo yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian guys. Yes. Jangan sampai ketinggalan guys. Betul. Jadi ini produk yang bagus. Dan juga ada satu produk lagi nih ya. Nah ini ya. Oh iya nih vitamin. Nah, ini susu skim ya dari sapi dan tinggi protein ya. Protein dong. Nggak mungkin tinggi lemak. Oh iya, tentu ini satu minuman yang cukup membantu imunitas tubuh ya. Ya, jadi buat kalian ya yang sering kan apalagi di musim ini sering hujan, pancaroba ya. Iya. Nah, kalian bisa menggunakan vitamin susu skim ini untuk mendongkrak imun tubuh kita ya, biar lebih sehat ya, lebih jreng gitu, bisa lebih survive di COVID-19 ini. Iya, bagus. Jadi ini memang produk-produk yang kami punya untuk Anda membantu menjaga kesehatan Anda. Yes, betul banget. Ya, jadi lanjut untuk mengenai resolusi ya. Resolusi tahun 2022 ini. Ya. Tuhan membangun karakter itu. Yes. Jadi dari hal kecil lah bisa kita rubah. Tidak perlu harus berubah 180 derajat langsung. Kita bisa rubah dari hal-hal kecil mungkin. Bisa dari yang biasanya sering menghabiskan waktu untuk hal yang kurang penting ya, bisa dirubah itu pelan-pelan. Mungkin bisa untuk belajar lah, education banyak kan di internet sekarang kan, banyak pendidikan yang bisa kita dapat ya. Ya, jadi ya kan guys, kita itu sudah tahu ya, kita di zaman teknologi, di zaman yang dimana industri 4.0. Nah, kita harus lebih peka pada internet karena kita tidak bisa mengharapkan pendidikan hanya di sekolah saja. Jadi kita harus mencari informasi lebih lanjut ya. Contohnya seperti di YouTube ya, seperti di channel kita ini. Ya, Anda bisa cari, bisa searching. Jadi jangan malas kali ya. Iya, setidaknya kalau mau belajar pasti bisa, mau dan lakukan. Yes. Jangan hanya keinginan tapi tidak ada perbuatan. Yes. Itu tidak akan terwujud tentu. Berarti secara intinya itu kita take action. Iya, we need passion with action. Betul. Itu together ya, nggak bisa hanya passion, nggak bisa hanya action. Itu harus ada barengan, baru bisa lah tercipta yang namanya cita-cita kita. We need to improve ourselves juga, yang memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Ya, jadi setiap tahun itu kita harus berkembang dan jangan stagnan. Wah, tahun ini kayaknya baru gini, tahun depan gini aja. Jadi kita harus mempunyai yang namanya resolusi, yang namanya target baru. Yes. Dan dalam pencapaian target itu yang namanya usaha dan doa. Jadi kita mau sukses, mau apa gitu harus punya effort. Sedangkan ya kita ingin badan kita menjadi lebih gagah, six pack, kita harus lebih banyak olahraga, effort. Yes. Harus jaga kesehatan ya. Juga harus ada olahraga juga ya. Betul. Olahraga tidak perlu terlalu lama, tidak perlu sampai berjam-jam lah ya. Cukup adalah 1 minggu itu ada entah 2-3 kali lah ya. Iya, jadi kita ambil sedikit waktu untuk membiasakan diri kita untuk olahraga gitu. Jadi kita nggak semata-mata tuh cuman kerja doang, duduk doang, supaya organ tubuh kita itu lebih sehat. Nah, soalnya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita itu seharian badan kan kaku nih ya, kaku, tidak rileks.
itu justru yang menimbulkan penyakit itu Ya, ya. betul banget. Betul ya. Yes. Kalau tubuh kita kaku tiap hari, tidak ada relaxnya itu kan, olahraga gitu, kita mengundang penyakit. Kalau olahraga minimal lah 2 kali atau 3 kali dalam seminggu itu udah cukup untuk menambah persentase kesehatan kita. Yes. Jadi untuk satu bagian yang ingin saya angkat di sini, ada satu hal. Kadang yang kita nilai itu tidak ada gunanya. Yes. Tapi terkadang di mata orang lain itu sangat berharga. Ada. Nanti kita belajar kembali yang simple, bersyukur. Ya, di sini saya ngambil sebuah contoh. Jadi contohnya seperti barang-barang konsumsi ya. Setelah dikonsumsi kan jadi sampah. Yes. Ya. Jadi sampah kan kadang ya orang ini sampah enggak dibuang. Gitu kan? Tapi padahal itu ada yang masih bisa di recycle, masih bisa digunakan kembali. Itu nilainya ya masih ada nilai lah, kan bukan berarti sampah itu nol, dia bisa jadi 0,0001. Dan kalau kamu olah lagi sampah itu, dia bisa kembali jadi nilai 1 ya, ataupun jadi 10 ataupun 100. Itu tergantung pola pikir. Ya, jadi kita balik lagi ke mindset. Jadi di dalam kehidupan kita itu menentukan jalan kesuksesan kita ya. Balik lagi ke mindset kita. Jadi itu yang penting ya. Jadi jangan menganggap semua hal itu yang tidak ada hal yang muncul ya, yang ada di dunia sembarangan, tidak. Semuanya ada tujuannya masing-masing. Bahkan sampah sekalipun ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. yes. Siapapun, apapun dirimu, jangan menganggap bahwa kamu tidak berguna. Kamu pasti guna suatu saat nanti. Ya. Dan kamu bisa mewujudkan. Ya. Dan di moral ini ya, setelah kita dengar cerita ini, kita tuh menjadi belajar tuh yang namanya jangan membandingkan proses kita dengan yang lain. Betul. Jadilah pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya. Yes. Karena kalau membandingkan ya, soal membandingkan kita nggak akan selesai sih. Yes. Karena jadi kita di jalurnya orang lain. Iya. Karena kita kalau membandingkan, yes. Saya ambil contoh, saya dengan kamu saja ya. Yes. Ini kita kan berbeda nih. Ya. Berbeda. Walaupun kita ini sahabat, tapi ya pasti hidupnya beda. Yes. Nah, kalau dibandingkan lagi dengan yang lebih, dengan bumi, kita itu kecil ya. Ya. Bila dibandingkan dengan matahari, bila dibandingkan dengan tata surya, galaksi. Jadi perbandingan itu tidak perlu sebenarnya. Jadi kita tuh tidak perlu membandingkan proses kita dengan, tapi kita bandingkan diri kita dengan hari yang lalu. Iya, bandingkan dengan masa lalu yang telah kita lalui. Ya. Itu jadikan pelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik. Itu. Jadi dari pembahasan ini kami mengambil kesimpulan bahwa apapun yang sedang kamu jalani, tetaplah bersyukur. Yes. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, tetap semangat dalam mencapai cita-cita kita. Ya, kita mempunyai impian kita masing-masing. Oke. Kalau misalnya saya ditanya resolusi, yang pertama, saya mempunyai target baru, yaitu saya ingin naik ke jenjang karir yang baru. Saya ingin membeli motor pribadi. Nah, itu sesuatu yang menurut saya itu harus di-achieve, karena ya kalau kita nggak achieve, kita itu gak ada gairah untuk melakukan sesuatu. Iya, karena dengan satu tujuan yang jelas, kita itu punya yang namanya semangat ya, effort kita untuk mencapai itu.
tanpa tujuan kita nggak ada arah. Tanpa arah semuanya akan berantakan. Yes. Bayangkan coba di kapal dalam satu lautan yang luas. Kalau dia nggak ada kompas, tidak ada tujuan, nggak ada arah, nggak tahu kemana. Ini kapal jadi gimana? Ya, jadi kita itu kehilangan arah, Ya. motivasi, apalagi jati diri. Iya, semuanya jadi berantakan. Iya. Gitu. Jadi harus ada yang namanya tujuan. Apapun itu harus ada tujuan supaya kamu terarah dan juga bisa mengembangkan diri. Ya. Tujuan itu banyak sebenarnya, bukan hanya cita-cita ya. Cita-cita kan salah satu bentuk tujuan. Yes. Ada juga tujuan untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill kita. Itu merupakan sebuah tujuan, ya kan? Yes. Nah, itu yang bisa dibuat lah. Mungkin kalau saya ada saran, kalau tujuan itu boleh di list lah, di list kayak dibuat daftar gitu. Ya. Betul. Ya. Saya mau jadi pengusaha sukses. Yes. Saya mau buka cabang baru. Betul. Saya mau memiliki mobil. Nah, itu semua di list saja dalam satu mungkin kertas atau apalah yang biar setiap kamu buka kamu bisa ingat. Jadi saya masih ada tujuan ini belum tercapai. Saya harus mencapai. Yes. Benar. Nah, ini terakhir. Tadi kan kita ngomongin tujuan, impian, resolusi. Nah, Yes. kita tanyain sama Bro Theo ya. Iya. Itu tips-tips apa sih supaya kita bisa menggapai impian kita? Tips ya. Ya, tips. Oh, benar. Jadi kalau untuk tips ya, Ya. sebenarnya bisa dibilang simpel saja. Oke. Yang pertama, kalau untuk mencapai tujuannya, Iya. resolusi kita ya, yang Yes. di tahun 2022 ini, kita itu butuh yang namanya kemauan dulu sih. Kita mau dulu. Setelah mau, baru kita pikirkan apa tindakan yang akan kita lakukan. Ya. Ini yang menentukan. Pikiran ini sangatlah menentukan ke depan. Ya. Setelah berpikir, barulah bertindak sesuai dengan yang dipikirkan. Iya. Memang kadang yang kita pikirkan rencana kita sudah pas ya, Yes. tapi kadang memang realita kadang agak sedikit kurang sesuai ekspektasi. Itu satu poin yang dimana ekspektasi jangan terlalu tinggi. Ya, berarti kita itu perlunya buku impian. Iya, mungkin kita perlu ya bisa jadi seperti itu. Dan juga ekspektasi dikecilkan saja. Ya. Yang lebih bagus itu ditinggikan itu adalah usahanya. Yes. Usahanya, kerja kerasnya, itu yang lebih penting, bukan ekspektasi. Karena ketika ekspektasi Anda terlalu tinggi, kenyataannya buruk. Ya, jadi kita itu seperti menipu diri kita sendiri. Jadi terlalu berharap, tapi kenyataannya tidak. Itu kan mengecewakan Anda sendiri. Ya. Jadi lebih baik ekspektasinya dikecilkan, lebih tinggi usahanya, maka hasilnya nanti akan lebih baik. Walaupun tidak selalu berjalan mulus, yang namanya hidup tidak akan selalu mulus, pasti ada gelombang kehidupan. Jadi untuk kedepannya yang seperti itu lah ya, hidup itu dijalani aja. Yes. Dijalani ya, kita harus mempunyai tujuan supaya kita arahnya ini mau kemana. Kita harus ada tujuan. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah men-like video ini ya. Yes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti dulu. Salam dulu. Oke, Salam hebat luar biasa. Luar biasa. Yes. Sih.